Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Eh, Alhamdulillah pada sore hari ini meskipun hujan deras, hujan angin di mana-mana merata nih di Jabodetabek ya. Betul. Bapak Ibu guru masih meluangkan waktu untuk bisa melaksanakan Zoom meeting untuk modul SKI pada sore hari ini. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua diberi kesehatan, nikmat iman, masih diberi kelancaran dalam melaksanakan semua tugas-tugas, baik itu tugas-tugas di Amin. sekolah maupun tugas-tugas untuk Amin. PPG. Salawat serta Amin. salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allahumma Allah, sholli. mudah-mudahan di yaumul kiamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Yang saya Amin. banggakan Ibu dan Bapak Guru peserta PPG di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Eh, tak kenal maka tak sayang ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pelaksanaan modul-modul khususnya di KB SKI, saya akan mengenalkan diri dulu, nanti gantian ya. Setelah itu Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Iin Kadedes. Saya sehari-hari dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Prodi PAI untuk mengampu mata kuliah sejarah. Biasanya sejarah kebudayaan Islam, sejarah pendidikan Islam, historiografi, kemudian macam-macam sejarah karena saya S1 saya juga jurusan SKI, jurusan SKI di Fakultas Adab UIN Jakarta. S2, S3 saya juga di UIN Jakarta, konsentrasi pendidikan Islam. Itu perkenalan singkat saya. Selanjutnya saya juga pengen kenal nih Bapak Ibu guru hari ini cerah ceria, terutama Pak Iskandar Dzulkarnain. Tadi ada Pak Iskandar, ada apa tadi? Ada Ada kelincinya, Bu. iya. Ya, Biasa Pak Iskandar emang begitu, Bu. ya, selanjutnya saya minta kepada Pak Ketua Kelas untuk mengenalkan mulai dari Pak Ketua Kelas dulu, terus nanti dipanggil satu-satu Bapak Ibu gurunya untuk mengenalkan diri. Minimal yang dikenalkan itu nama dan tempat tugasnya. Silakan Pak Erik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu dosen dan juga teman-teman rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkenalkan Ibu dosen, nama saya Heri, tapi sering dipanggil Pak Erik. Terus saya bertugas di SDN Peninggalan 5 Ciledug, Kota Tangerang. Alhamdulillah sampai saat ini sudah mengajar kurang lebih 13 tahun, Bu, Bu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Erik yang manggil teman-temannya. Iya, Bu. Oh, selanjutnya Bu Lena. Bu, Bu Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lena Lestari dari Kota Tangerang. Kemudian saya mengajar di SD Negeri Larangan 3, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Ibu. Sampai saat ini sudah mengajar kurang lebih di negeri 15 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Nita. Bu Nita. Bu Nita untuk memperkenalkan. Oh iya, Bu Nita nggak dengar nih kayaknya. Lagi ini kali. Ya udah Bu Eti. Gurita apa Bu Linda? Baik, terima kasih waktunya Bu dosen dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eti Suryati. Saya tinggal di Tangerang. Kemudian saya
mengajar di SD Negeri Gondrong Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Dan kurang lebih saya mengajar selama 19 tahun, sudah 19 tahun di SD tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Nita. Bu Nita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Anggraini. Saya mengajar di SDN Sudimara 3 Ciledug, Tangerang. Terima kasih, Bu. Ya. Selanjutnya Ibu Siti Maisaroh. Enggak ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam. dosen dan rekan-rekan. Perkenalkan nama saya Siti Mausaro. Saya mengajar di SDN Paboran Kampung 2, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk memperkenalkan diri Ibu Pudliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Pudlia. Saya mengajar di SDN Negeri Jataken 4, Kecamatan Jati Uwung. Untuk mengajar, saya sudah bertugas sekitar 19 tahun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ustadz Handika untuk membenarkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Handika Imansyah. Saya tinggal di Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Saya bertugas di SDN Larangan Selatan 2 di Larangan Selatan, Kota Tangerang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya untuk selanjutnya Ibu Wira untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Bu dosen. Nama saya Wira Anita. Kemudian tempat mengajar saya di SDN Ciboda 1, Kota Tangerang. Lama mengajar mungkin ada sekitar 10 tahun. Ya, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Siti Mardiana. Terima kasih Pak Erik kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Siti Mardiana. Saya tinggal di Kota Tangerang. Tempat saya mengajar yaitu di SD Negeri Sukasari 4. Saya sudah mengajar dari tahun 2007, berarti sekarang kurang lebih sekitar 17 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Siti Asarotun. Ibu Siti Asarotun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Sarapin Akhiro, mengajar di SDN Karawaci 5, kurang lebih 9 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ustadz Yayan. Ahmad Yayan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu dosen, nama saya Ahmad Yayan. Saya mengajar di SD Negeri Pasar Baru 1, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Kebetulan alamat rumah tidak jauh dari tempat saya mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Iskandar Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Iskandar Zulkarnain. Saya bertugas di SD Negeri Pondok Barna, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Total saya menjadi pendidik kurang lebih 10 tahun. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya. Selanjutnya Ibu Linda Yani. Kami persilakan. Ibu Linda Yani. Oh, next ya.
Bu Nurma. Bu Nurma nggak ada suaranya. Suaranya nggak ada Bu Nurma. Bu Nurma nggak ada suaranya nih. Bu Nurma di Ciledug juga sih Ibu. Dia mengajar di Sudimara 4. Ya. Mm-mm. Selanjutnya Ibu Siti Rohmah. Bu Siti Rohmah lagi OTW pulang kayaknya Bu. Assalamualaikum Pak Erik. Ya Bu, silakan Bu Lindayani. Tadi dipanggil. Iya ya Pak. Ya, Tadi putus-putus. ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dosen juga teman-teman. Saya Lindayani, unit kerja di SDN Bubulak 1, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Saya sudah mengabdi selama 34 tahun kurang lebih. Top score. Paling senior ya Bu Linda ya. Iya, umur saya sudah 50 tahun, Bu. Masya Allah. Jadi ngajar sejak tahun berapa itu, Bu? Tahun 1990 kali ya. Oh, tahun ya 90. Dari mulai awal kuliah gitu, Bu. Ya. Alhamdulillah, semoga berkah. Ya karena dibutuhkan ya jalanin aja. Tapi awet muda Bu Linda. Udah selesai aja. Alhamdulillah sudah PNS tapinya Bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Alpi. Ya, terima kasih Pak Erik. Selamat sore Bu dosen. Saya Alvinovianti, unit kerja di SDN Karawaci 3, Kecamatan Karawaci. Sudah mengajar 11 tahun. Lebih dikit lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selanjutnya Ibu Nur Komariah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Komaria. Saya ngajar di SDN Bojong 2, Kecamatan Pinang. Saya ngajar kurang lebih sudah 15 tahun, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Ibu Nurul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Saya tinggal di Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang. Saya mengajar di SDN Karangtengah 8 dan alhamdulillah sudah mengajar kurang lebih 19 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinggal Bu Siti Rohmah lagi di perjalanan tadi udah izin Bu. Dia dari rumah katanya di sekolahnya udah ditutup. Jadi dia katanya izin mau pulang sambil berjalan, kata saya ya udah nggak apa-apa, nanti saya bilang ke Bu dosennya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya Ibu ya. Maaf ya Ibu. Ya, udah dikenalkan semua yang di semua. Zoom? Sudah ya. Udah, Bu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, senang sekali bisa berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Karena ini di jam sore, kalau saya sudah sampai di rumah, kalau Bapak Ibu saya lihat sebagian masih ada di sekolah, mungkin kita sepakati Bapak Ibu maunya sampai jam berapa saya menyesuaikan. Jangan sampai nanti kekunci di dalam sekolah nggak bisa pulang. Iya. Jam 4 Bu. Masih di sekolah ini. Gimana? Kata Pak Erik sampai jam 4. Ya Bu, ikut aja kita mah. Ya. Ya Bu, jam 4 aja Bu. Jam 4 Bu. Oke, saya menyesuaikan kalau saya udah sampai rumah, jadi tadi habis jemput anak udah beres, tinggal Bapak Ibu yang masih di sekolah kita sepakati sampai jam 4 ya. Iya Bu. Baik, Kalau nggak ada Zoom gitu, kita udah pulang.
Ya, siap. Baik, kalau gitu kita fokus ya Bapak Ibu. Yang pertama saya ingin share screen dulu terkait dengan pengerjaan tugas-tugas dari modul SKI. Sebagian tadi sudah saya koreksi yang sudah mengumpulkan. Sebetulnya karena ini bukan modul yang pertama, modul yang ke-6 atau ke-7 ya? Keberapa Tujuh nih Ibu, Bapak Ibu? tujuh. 7. Yang Ya, ke-7 artinya sebetulnya Bapak Ibu sudah sangat familiar ya. ya. Yang sedang di jalan hati-hati ya Bu Siti Rohma dan ibu-ibu, bapak-bapak yang masih di Biro. jalan. Ya, awas jatuh HP-nya gitu. Ini saya share screen, mungkin di modul dulu ya. Jadi saya kan mengampu 2 modul SKI sama moderasi beragama, tapi sekarang SKI, jadi saya buka modul SKI. Nah, untuk modul SKI, sebetulnya modul apa aja Bapak Ibu? Kalau bikin resume, sebaiknya tolong diperhatikan pokok-pokok materinya. Pokok-pokok materi, nah ini kan ada nih, misalnya ini Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, pokok materinya ada 3 ya. Ada Umayyah di Damaskus, ada Bani Abbasiyah, ada Bani Umayyah di Andalusia. Jadi setidaknya ada 3 gitu. Terus Khulafaur Rasyidin yang sudah banyak dikerjakan Khulafaur Rasyidin ya. Khulafaur Rasyidin khalifahnya ada berapa Bapak Ibu? Empat. Ada 4 4. ya. 4. Artinya kalau nilainya 100 dibagi 4, satu resume khalifah berapa poinnya? 25. 25. Jadi kalau Bapak Ibu cuma mengumpulkan 2 khalifah berarti nilainya berapa? 50. Nah, jadi kira-kira begitu poin-poin penilaiannya. Tolong, Baik, Bu. jadi intinya di pokok materi ini ya Lalu Bapak Ibu. Dilihat untuk modul apa saja kan ada pokok materinya. Jadi dicek ada berapa modul, setidaknya ya sesuai pokok-pokok materi itu. Jadi jangan dikurangin. Kemudian analisa Dilebihin boleh ya, Bu? dilebihin kalau Khulafaur Rasyidin 4 khalifah, khalifahnya jangan dilebihin ya Bu. Ada 5 ntar. Iya. Khalifahnya jadi Iya. nambah 1 khalifahnya. Yang Iya, kelima siapa ntar? sesuai itu aja. Kemudian analisa materi. Analisa materi saya contohkan mau yang sekarang atau yang kelas sebelumnya? Yang kelas sebelumnya aja, Ibu. Kelas Sekarang sebelumnya aja nggak apa-apa, Bu. Sekarang. Kan kita Kelas, lagi menjalani. ya, kelas sekarang ya. Tadi apa analisa bahan ajar? Ini yang kelas sekarang sudah ada yang ngumpulin belum masalahnya nih? Oh, udah ada 3 orang. Waduh. Wow. Ya, Wah, itu pasti Pak Erik sama Pak Andika. ya. Iya, Jadi analisa bahan ajar kalau untuk tahun 2024 ini lebih singkat karena dia hanya satu saja yang dianalisa. Kalau yang tahun 2022 ke belakang itu ada 4. KB1, KB2 sampai seterusnya itu dianalisa semua. Kalau sekarang Bapak Ibu tinggal pilih. Nah, tinggal pilih, kemudian saya menambahkan satu pilihan gitu ya. Ini ini ada rekaman video tentang sejarah perkembangan Islam di Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika. Jadi sambil Bapak Ibu menganalisa, Bapak Ibu juga dapat materi untuk bahan belajar ketika nanti ujian. Nah, tapi apapun yang Bapak Ibu pilih, itu perhatikan ada 3 soalnya. Soalnya itu tuliskan minimal 3 konsep beserta deskripsinya gitu. Kemudian yang kedua, lakukan kontekstualisasi atas pemaparan materi dalam bahan ajar dengan realitas sosial. Yang ketiga, refleksikan hasil kontekstualisasi materi bahan ajar dalam pembelajaran bermakna. Nah, ini 3 ini harus Bapak Ibu tuliskan analisanya gitu. Dan mohon lebih cermat lagi ya Bapak Ibu, kadang-kadang saya masih menemukan jawabannya itu adalah jawaban 2 tahun yang lalu. Karena yang 2 tahun yang lalu itu ada tentang materi moderasi beragama gitu misalnya. Terus ada juga tentang apa ya? Pokoknya dia soalnya itu soal yang 2 tahun yang lalu. Jadi dijawab dengan jawaban yang sekarang. Contoh misalnya kalau sekarang ini kan hanya 3 konsep. Kalau 2 tahun yang lalu itu 5 konsep. Jadi maksud saya kalau Bapak Ibu belajar dari bahan teman-teman yang sudah PPG duluan, boleh saja sebagai bahan belajar, tapi perhatikan soalnya gitu. Jangan
apa namanya Copy soalnya paste beda, doang ya, jawabannya Bu. beda. Baik Bu, insya Allah ini mah terupdate Bu. Terupdate ya, sumbernya terupdate ya Pak. Ya Bu. Ya, Bu Dokter, Bu ya, Dokter, mau tanya Bu Dokter. ya silakan Pak Suyono. Itu analisa kan udah saya kerjain Bu Dokter. Heeh. Cuman yang di video belakangan nggak apa-apa kali Bu Dokter ya. Maksudnya di paling bawah. Pak siapa? Pak Suyono di sini ya? Iya, iya, Sebentar, udah belum saya saya kerjain. koreksi semua. Wih, hebat Pak Siono. Pak Suyono. Iya, tapi yang video ntar di belakang Bu aja. Oh, Di paling silahkan. bawah. Silahkan. Nah, Iya. saya minta ditulis ya di atasnya itu yang dianalisa bahan yang mana gitu. Oh, siap. Nah, Siap. Ya. ini contohnya. Nah, kira-kira seperti Bu Nita ini kan, misalnya komponen apa nih? Analisis bahan ajarnya kan ini kan berarti dia menganalisa yang KB4 ya. Ya. Iya. Nah, KB4 ini kan ada video yang dari sini, misalnya video tentang judulnya Perkembangan Islam di Afrika Mesir. Iya. Jadi dikasih judulnya yang dianalisa adalah video perkembangan Islam di Afrika Mesir. Atau Iya. misalnya yang dianalisa artikel jurnal ini. Ini jurnal Islam di Afrika Utara gitu. Terus atau yang dianalisa bahannya yang artikel kedua. Jadi tolong disebutkan apa yang bahan yang dianalisa. Nah, Iya. alternatif yang lain, saya menawarkan alternatif yang ini, video pembahasan tentang ini, sejarah perkembangan Islam di Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika. Supaya ya sambil belajar, sambil menganalisa. Jadi dapat dapat dua gitu, sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui, kira-kira gitu. Ya. Masya Allah. Kalau tugas ini PJBL, PBL, ini Bapak Ibu sudah paham lah ya. Ya, Bu. Nah, ini kan berarti sudah masuk ke bagian lembar kerja 3. Ya, ini ya punya Bapak Ibu ya, 11 sampai 13 November kan. Nah, ini template-nya kelihatan nggak ini? Apa kekecilan? Enggak, Bu, kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Iya. Nah, ini kalau yang merah ini instruksi dari sistem menggali penyebab masalah tentang materi pembelajaran dengan cara melakukan kajian realitas seperti melakukan wawancara dengan kolega guru, kepala madrasah atau kepala sekolah, pengawas dan pihak terkait. Nah, template-nya seperti ini. Silahkan ini cuma contoh ya, yang di template ini contoh. Silahkan nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan hasil reality review yang Bapak Ibu lakukan. Misal yang satu, hasil eksplorasi penyebab masalahnya, tolong digunakan template ini ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Kan ini saya kasih filenya, nanti silakan di copy paste, tinggal isinya yang diganti. Jadi Siap, Bu. hasil eksplorasi penyebab masalah, ini contohnya berdasarkan permasalahan tentang rendahnya motivasi belajar. Nah, kemudian silahkan dipaparkan apa hasil eksplorasi Bapak Ibu terkait dengan penyebab masalahnya. Kemudian akar penyebab masalah. Nah, setelah dilakukan eksplorasi penyebab masalahnya, maka bisa ditentukan akar penyebab masalah. Ini di bawah nih contohnya. Ya, kalau hasil eksplorasi penyebab masalah tadi ada sampai 4 nih, cita-cita atau aspirasi. eh, Kemudian akar penyebab masalahnya, siswa tidak punya cita-cita masa depan. Terus kalau terkait kemampuan belajar, akar penyebab masalahnya, siswa sulit membaca. Kalau kondisi siswa yang penyebab masalahnya, maka akar penyebab masalahnya siswa sulit mengingat. Kemudian kalau dari faktor lingkungan, tidak ada dukungan dari keluarga. Lalu ditemukan analisis. Nah, ini yang di sebelah kanan, analisis Bapak Ibu terhadap akar penyebab masalah. Rendahnya motivasi belajar siswa itu terjadi karena siswa itu tidak tahu kenapa dia harus belajar dan dia juga tidak punya cita-cita masa depan. Jadi kalau kita tidak punya motivasi, maka ya sulit ya untuk belajar. Ini sama nih kayak di kampus juga kalau mahasiswa saya itu biasanya saya
motivasi gitu. Motivasi itu dari dalam diri. Kalau Bapak Ibu gurunya atau Bapak Ibu dosennya yang sibuk woro-woro tapi siswanya atau mahasiswa tidak punya cita-cita, tidak punya motivasi ya sulit untuk bergerak gitu ya, untuk belajar lebih baik lagi. Nah, jadi siswa yang motivasinya rendah biasanya juga punya kendala dalam belajar. Salah satunya karena masih kesulitan dalam membaca. Selain itu, kondisi siswa mengalami kesulitan dalam mengingat pelajaran atau daya ingat siswa rendah. Hal ini disebabkan tidak ada dukungan dari keluarga, baik itu orang tua dan saudara lainnya. Nah, ini hasil analisa Bapak Ibu. Kemudian, eh, jangan hanya satu masalah ya, tapi ada beberapa masalah. Kalau di sini sebaiknya ada 3 masalah, gitu. Bapak Ibu pasti punya banyak pengalaman di kelas gitu, silakan dieksplorasi apa ditampilkan di sini ya. Minimal ada 3 lah gitu ya. Permasalahan dapat disesuaikan dan dikembangkan sesuai dengan kondisi tempat tugas. Nah, jadi seperti itu. Karena ini modul yang sudah kesekian kalinya, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat memahami. Kemudian untuk penilaian, persentasenya Bapak Ibu sudah tahu ya? Persentase nilai yang paling besar itu sebetulnya ada di ini. PJBL. Ya, PBL, PJBL ini 35%. Untuk pretest, walaupun kemarin nilainya kecil-kecil nih, ada yang berapa nih? Ada yang 0, ada yang 8, 25, ini yang sebelah kiri nih. Kenapa nih kecil-kecil banget nih? Belum baca modul Belum langsung belajar, pretest Ibu. aja, Ibu. Baru Iya. buka-buka doang, belum dibaca. Betul. Belum mengetahui, Bu. Itu berapa menit? 12 menit. Itu ngerjainnya subuh-subuh, jadi nggak dilihat berapa menit, langsung disubmit. Yang penting ngerjain Yang modul. paling nilai paling gede berapa, Bu, pretest? Yang paling Siapa? gede pretestnya kita lihat. Siapa yang di atas 60 ada nggak nih? Nah, Pak Ahmad Yayan, 83. Widih. Pak Ahmad Yayan nih ngajar apa nih? Ngajar SPI ya? Saya enggak agama sih, cuma di SMP pernah ngajar. Ya. Gimana tipsnya Pak biar nilainya besar nih? Bu Linda Yani juga besar nih. 8 Saya bukan ini resume ya sorry. Tadi dapat. Pak Ahmad Yayan memang yang paling besar nih. Yang lain di bawah 60. Pak Ahmad Yayan 83. kebetulan waktu Alia SKI mata pelajaran favorit saya. Wih. Oh, benar itu, Mas. Ya. Cocok itu mah cocok. Memang sebetulnya ya itu tadi kalau kita menyenangi akhirnya biasanya motivasi belajarnya tinggi dan lebih senang gitu ya Bu, Bapak Ibu. Jadi itu. Nah, Bapak Ibu yang nilainya alhamdulillah walaupun nilainya kecil-kecil, pretest ini tidak menjadi persentase. Jadi dia tidak mengurangi akumulasi nilai keseluruhan. Tapi yang cukup besar poinnya yang tadi PBL, PJBL ini 35%, tolong lebih serius. Kemudian analisa bahan ajarnya 15%. Resume, resume yang KB 1, 2, 3, 4, itu dari 4 resume ini rata-ratanya digabungkan itu hanya menyumbang 25%. Tapi tetap harus serius. Tipsnya, yaitu tadi saya sampaikan, pokok-pokok materinya harus dikerjakan. Ada misalnya hulaforosidin, pokok materinya 4, Umayyah Abbasiyah, pokok materinya 3, terus Islam di Indonesia, pokok materinya 4, kemudian yang Islam di dunia pokok materinya 4. Jadi insya Allah agak besar kalau sesuai dengan pokok materi. Kemudian tes akhir modul. Nah, ketika nanti tes akhir modul, ini di hari ketiga ya Bapak Ibu, hari terakhir. Saat membuka tes akhir modul, tolong jangan sambil mengerjakan yang lain. Seperti tadi Bapak Ibu mengerjakan pretest, begitu dibuka, dia timernya jalan. Jadi Bapak Ibu jangan sambil ngajar, jangan sambil masak gitu ya. Pokoknya ketika buka tes akhir modul, udah di depan laptop, tolong fokus, jangan ngerjain yang lain-lain karena timernya jalan gitu. Khusus untuk tes akhir modul. Terus kalau semua nilai sudah cukup, tidak usah mengerjakan remedial, ya.
Remedial itu hanya untuk yang kalau akumulasinya nih di nilai akhirnya itu dia kurang dari 70, 70. maka dia harus mengerjakan remedial. KKN. Ya. Selanjutnya kita masih ada waktu 15 menit. Saya mau menyampaikan contoh soal ya Bapak Ibu. Kalau kisi-kisi itu sudah disampaikan kayaknya ya. Sudah, Sudah. Bu. Ya, saya contoh soal aja kalau gitu. Tadi sudah saya simpan. Bentar, tadi sudah saya buka lagi. Ini udah kelihatan ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Mulai dari nomor 29. Ini kita mau tebak-tebakan atau langsung ditampilkan aja nih kunci jawabannya. Karena 15 menit kayaknya langsung kunci jawabannya nih saya tongolin aja ya. Iya, Bu. Ya. Jadi ini misalnya ini dakwah biasanya nomor 29 ya. Kalau yang di atasnya 28 itu fikih, modul lain. Jadi modul SKI di soal nomor 29 karena modul kita dimulai dari huruf Horosidin, maka isi soalnya itu. Ini contoh aja ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ada yang keluar. Kalaupun nggak ada nggak keluar tapi ya kira-kira mirip-mirip lah. Jadi misalnya menelaah metode dakwah bil tadwin. Nah, ini ada soalnya. Biasanya soal SKI itu ada narasinya, kemudian baru soalnya gitu ya. Tapi sebetulnya tipsnya itu kalimat terakhir gitu. Jadi misalnya metode dakwah melalui pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Ini tulisannya nggak kekecilan ya Bapak Ibu, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya. Eh, Dilanjutkan melahirkan metode dakwah baru, yaitu dakwah melalui tulisan. Pesan dakwah yang tersimpan dalam bentuk tulisan memiliki rentang waktu yang relatif panjang karena tidak lekang oleh zaman dan dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Hal itu merupakan titik-titik jawabannya metode dakwah bil tadwin. Nah, berarti Bapak Ibu silahkan nanti dicari lagi pengertian masing-masing, misalnya dakwah bilisan apa, dakwah bil tadwin apa, biliat apa, bilhal apa, metode uswatun hasanah apa, supaya nanti ketika ada model soal yang dibalik gitu Bapak Ibu bisa menjawabnya. Kemudian ini masih Hulafarosidin, di antara kontribusi Umar bin Khattab dalam peradaban Islam yaitu, nah ini juga pilihan ya. Jawabannya C, membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Kalau kita mau telaah lagi, ini masing-masing, ini sebetulnya kalau Bapak Ibu bikin resumenya, ngerjain, ngetik sendiri, itu ada aja itu yang nyangkut gitu ya. Jadi bisa paham mana yang kontribusi masing-masing khalifah gitu. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, yang merupakan kebijakan bidang ekonomi yang tidak dilakukan pada masa Utsman bin Affan adalah, ini keywordnya tidak ya, yang lain berarti A, B, C, dan E itu adalah kebijakan Utsman. Yang tidak adalah D, menetapkan kewajiban harta untuk kaum kafir mustakman. Ini yang bikin soal bukan saya ya Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan. Kemudian pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, untuk mengurus tata usaha pemerintahan, Daulah Umayyah mendirikan 4 dewan atau kantor pusat. Diwanul Haraj, Diwanul Rasail, Diwanul Mustaghilat, Al-Mutanawiah, Diwanul Hatim. Nah, keempat diwan ini memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus surat-surat lamaran raja, menyiarkannya, menstempel, membungkus dengan kain, dan dibalut dengan lilin, kemudian di atasnya dicap. Hal tersebut adalah organisasi tata usaha. Jawabannya C, Ad-Dawawin. Nah, berarti nanti yang pilihan ini bisa Bapak Ibu cari lagi
apa gitu ya, al-barid itu apa, al-imarah apa, supaya nanti ketika ada soal yang berbeda tentang hal ini bisa dijawab. Kemudian pada masa Umayyah di Andalusia, ilmu pengetahuan di masa Bani Umayyah Andalusia bisa dikatakan berkembang pesat, bahkan mempengaruhi bangsa Eropa. Adapun yang menjadi ciri khas perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah Andalusia adalah yang B, ilmu falak dan matematika berkembang dengan pesat. Kemudian masih pada masa Abbasiyah, di antara faktor internal yang membuat Daulah Abbasiyah lemah kemudian hancur antara lain adalah jawabannya C. Munculnya dinasti kecil sebagai akibat perpecahan sosial yang berkepanjangan terjadi. Ini kalau kita telaah, yang A ini adanya persaingan sehat. Mana ada persaingan sehat ya? Kalau masa lalu itu persaingannya nggak sehat semua. Kemudian terjadi perselisihan pendapat. Terjadi kemajuan tingkat perekonomian. Serangan bangsa Mongol. Nah, jadi sebetulnya ini refresh sedikit. Yang faktor-faktor kemunduran antara Bani-Bani ya, baik itu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian 3 kerajaan besar, Mughal di India, Safawi di Persia, terus ada satu lagi Turki Utsmani, dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya itu rata-rata karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal misalnya ada konflik di antara para pewaris kerajaan atau pewaris kekhalifahan, kemudian ketidakcakapan anak-anak khalifah, gaya hidup mewah, kemudian kalau faktor lainnya ada pemberontakan ya, terutama di masa Abbasiyah. Di masa Abbasiyah itu kan sebetulnya masa keemasan Islam, masa kejayaan Islam, eh, luas wilayahnya itu dibanding kekhalifahan yang lain itu paling luas, dan saking luasnya itu sehingga dengan adanya pergantian kekhalifahan dipimpin oleh anak-anak khalifah pengganti yang tidak cakap, akhirnya yang ada di apa kalau sekarang tuh kayak di pinggir-pinggiran gitu, yang di perbatasan itu banyak melakukan pemberontakan dan melepaskan diri dari kekhalifahan gitu. Kemudian di samping memang saat itu ada eksternal lainnya, misalnya serangan bangsa Eropa, ada perang salib, dan lain sebagainya. Lanjut ke nomor 35, menelaah wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Jadi di puncak kekuasaannya, Abbasiyah itu punya hubungan diplomatik dan perdagangan dengan banyak kebudayaan di seluruh dunia. Salah satu faktor yang membantu dinasti Abbasiyah mengembangkan wilayah kekuasaannya, jawabannya adalah jaringan perdagangan yang kuat. Kemudian yang 36, selain melalui perdagangan, Islam masuk ke wilayah Nusantara dengan perantara pedagang dan ulama dari berbagai daerah. Salah satu pusat penyebaran Islam awal di Indonesia adalah D. Gujarat. Maksudnya asalnya ya. Kemudian yang nomor 37, selain melalui perdagangan, corak strategi dakwah Islam yang diterapkan di Nusantara adalah melalui pernikahan antara pedagang dan muslim setempat. Salah satu contoh pernikahan semacam ini adalah pernikahan antara Raja Odiana. Nah, ini juga kalau udah soal nama-nama ini ya. Ratu Kalinyamat. Kalinyamat ini ada di mana nih Bapak Ibu? Jepara ya. Ada di Jepara. Kemudian Wali Songo. Nah, sebelum ke situ saya ingin menyampaikan tentang jalur-jalur ya. Jadi masuknya Islam di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, Indonesia itu beda dengan sejarah Islam yang ada di benua lainnya dan masa dinasti-dinasti, karena di Indonesia Islam itu masuk dengan jalur damai. Tidak pernah ada misalnya masuk ke Indonesia itu karena peperangan gitu ya. Jadi awal mulanya itu adalah melalui perdagangan, kemudian ketika berdagang ke Indonesia itu saudagar-saudagar itu tidak hanya sebentar gitu ya, tapi bisa beberapa bulan, mungkin juga menetap beberapa tahun. Dan selama berinteraksi dengan masyarakat Indonesia itu melihat adabnya yang bagus, kemudian tata cara misalnya perdagangannya dengan menggunakan tata cara perdagangan Islam, tidak boleh riba, kemudian juga
Kan kalau orang dagang Islam itu kan yang bagus dibilang bagus, yang jelek dikasih tahu gitu. Jadi jangan yang ketika dagang misalnya timbangannya di apa namanya dicurangi dan lain sebagainya. Nah, masyarakat Indonesia itu saat itu tertarik. Di samping yang lain adalah saat itu ada pernikahan ya, pernikahan dengan anak-anak raja, dengan anak-anak pejabat-pejabat istana gitu. Dan ketika pernikahan itu kan tidak boleh ada pernikahan beda agama ya. Jadi otomatis sebelum menikah anak-anak putri-putri raja itu juga masuk Islam. Dan biasanya rakyat jelata itu kalau rajanya sudah Islam maka dia juga ikut masuk agama Islam. Kemudian melalui jalur kesenian Wali Songo saat itu memahami bahwa di Jawa terutama saat itu sangat menyukai kesenian sehingga misalnya kisah-kisah pewayangan yang tadinya menceritakan tentang kisah-kisah Hindu ya atau Buddha gitu ya yang saat itu berkembang agamanya di Indonesia maka diganti dengan kisah-kisah keteladanan, kisah-kisah tentang Rasulullah, kisah tentang teladan sahabat dan lain sebagainya. Kemudian cara lain yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga misalnya ketika mau masuk untuk mengikuti pewayangan gitu ya, untuk nonton pewayangan itu tidak membayar dengan uang tetapi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat baru boleh mengikuti pertunjukan tersebut. Lalu misalnya dengan jalur lain, dengan jalur tasawuf. Nah, jadi waktu itu masyarakat Indonesia itu sangat mempercayai mistik ya. Ya sampai sekarang juga ada kan yang klinis-klinis gitu ya, ada yang sesajen dan lain sebagainya itu kan masih ada juga, masih ada yang kedukun dan lain-lain. Nah, pada waktu itu juga lebih banyak lagi gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan pendekatan tasawuf karena di dalam tasawuf itu kan ada zikir-zikir gitu ya, ada ritual-ritual keagamaan sehingga ini lebih mendekati dengan masyarakat Indonesia yang lebih kepada kepercayaan yang mistis-mistis seperti itu. Terus jalur pendidikan terutama. Jadi ketika sudah masuk Islam, maka yang pertama dilakukan adalah pendidikan tauhidnya, pendidikan fikihnya, bagaimana apa kepercayaan mereka yang tadinya Tuhannya banyak menjadi Tuhannya satu, yang tadinya tidak bisa baca Quran, diajarin sholat, ibadah dan lain sebagainya. Itu singkatnya. Masih ada berapa menit kita nih? 2 menit lagi. Kemudian Wali Songo, nah Wali Songo udah hafal ya. Perkembangan Islam di 4 benua, ada Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Singkat aja. Jadi di 4 benua ini oh iya, nanti Bapak Ibu kalau saya ngoreksi resume itu biasanya saya sisipkan link-link pembahasan tentang materi-materi modul-modul tersebut. Jadi silakan misalnya sambil masak atau sambil nyore minum kopi gitu itu bisa sambil didengarkan supaya itu bahan bahan belajar Bapak Ibu untuk menghadapi apa UP ya dan ujian-ujian lainnya. Nah, jadi di kalau di Afrika, Bapak Ibu, ini sesungguhnya sejak masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, jadi itu sudah periode awal itu sudah masuk dalam wilayah kekuasaan Islam. Dakwah Islam sudah sampai ke Afrika. Nah, sedangkan di Amerika Islam itu masuk ke Amerika itu melalui terutama jalur dari perbudakan ya. Jadi budak-budak yang saat itu eh, kalau kalau Bapak Ibu pernah dulu zaman dulu tuh di TVRI ada film Little Missy kalau nggak salah itu tentang perbudakan ya. Jadi kira-kira di Amerika itu dari dulu bahkan sampai sekarang kan mereka sangat rasis ya. Apalagi banyak sekali yang Islamofobia. Jadi mereka itu kepada Islam itu kayaknya apa ya gregetan gitu, kayaknya benci banget gitu ya sama Islam. Apalagi dengan adanya kasus yang WTC itu, Iya, Bu. yang gedung Menara Kembar WTC yang apa diserang Bom. sama teroris ya, ada pesawat yang nabrak itu dan berapa ribu orang itu ya. Nah itu kebencian terhadap Islam itu semakin menjadi-jadi eh, karena Islam itu di apa istilahnya ya? Karena semakin dibenci orang akhirnya banyak yang semakin ingin tahu. Orang Amerika tuh pengen tahu sebetulnya ada apa sih dengan Islam? Kenapa misalnya Islam itu identik dengan teroris? Akhirnya mereka banyak membaca literatur tentang Islam dan qadarullah dengan adanya kejadian WTC itu justru banyak sekali orang Amerika yang masuk agama Islam. Itu kalau apa namanya sepintas tentang perkembangan Islam di Amerika. Sudah jam 4 sedikit lagi. Di Eropa
Kalau di Eropa itu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang Islam di Spanyol. Jadi zaman dulu Eropa itu sesungguhnya masuk di dalam wilayah kekuasaan Islam. Dia itu justru dulu itu zaman Dark Age ya. Eh, dalam kegelapan gitu ya. Saking bodohnya orang Eropa zaman dulu itu dikatakan bahwa Eropa itu berada dalam masa kegelapan. Nah, ketika dia berada di bawah kekuasaan Abbasiyah gitu kan, mereka tercerahkan gitu ya. Contoh misalnya dianalogikan dengan sekarang nih. Sekarang ini kan ada misalnya wajib belajar 12 tahun. Mau nggak mau, suka nggak suka, anak-anak usia usia sekolah itu harus ada di sekolah. Jadi dengan kebijakan pemerintah itu dia jadi tercerahkan. Begitu juga saat itu ketika Eropa berada di bawah wilayah kekuasaan Islam, karena kekuasaan Abbasiyah itu sangat mengapresiasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terhadap ulama dan ilmuwan gitu ya. Akhirnya semuanya tercerahkan. Ada gerakan penterjemahan besar-besaran. Pendidikan Islam itu tidak hanya di internal wilayah kekuasaan Islam, tapi juga disebarkan keluar. Kemudian begitu ada ekspansi wilayah yang baru dimenangkan oleh Islam, itu ilmunya juga dimasukkan ke dalam Islam. Contoh misalnya filsafat. Filsafat itu aslinya kan dari mana nih Bapak Ibu? Yunani. Yunani ya, filsafat itu dari Yunani. Nah, eh, yang dari Yunani itu akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab gitu ya. Kemudian dan diadopsi, tapi disesuaikan dengan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, istimewa ulama dan lain-lain itu diadopsi sehingga muncullah ilmu namanya filsafat Islam gitu. Jadi itu diadopsi. Termasuk juga kalau sekarang lagi rame tentang keadilan dan kesetaraan gender, sekarang ini kan seolah-olah itu dari Barat ya. Padahal sebetulnya di dalam Islam sendiri kesetaraan dan keadilan gender itu sudah sejak masa Rasulullah itu sudah diperlihatkan. Bagaimana misalnya istri-istri Rasulullah, Khadijah itu adalah seorang wanita karir, seorang saudagar yang mendukung dakwah Nabi. Kemudian Aisyah itu adalah apa namanya yang banyak meriwayatkan hadis-hadis ya, terutama yang di dalam rumah tangga. Dan dia juga banyak sekali ribuan ya yang diriwayatkan menjadi guru bagi sahabat-sahabat dan lain sebagainya. Jadi itu. Nah, Australia sedikit lagi, insya Allah jam 4:05 selesai. Nah, kalau Australia ini satu-satunya benua yang apa ya eh, tidak masuk dalam wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam gitu. Justru Australia ini menjadi agama Islam masuk ke Australia itu dibawa oleh kalau Bapak Ibu nanti baca di modul SKI itu dibawa oleh orang Makassar Bapak Ibu. Jadi orang Makassar ini kan suka berlayar, suka ya nelayan ya, banyak nelayan. Kemudian orang Makassar ini berlabuhlah ke Australia. Kalau di peta kan Australia deket ya di Indonesia, di bawah Indonesia posisi kalau di petanya. Nah, itu mereka datang ke Australia mencari teripang. Kemudian ketika mencari teripang, mereka bermukim ya selama beberapa bulan, beberapa tahun, akhirnya berinteraksi dengan penduduk setempat, menikah, dan lain sebagainya. Akhirnya masuklah Islam ke Australia. Dan sampai saat ini Islam di Australia cukup berkembang ya, Bapak Ibu. Terbukti banyak sekali misalnya organisasi-organisasi Islam di Australia dan juga banyak lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang Islamic Studies. Oke, karena perjanjian kita sampai jam 4 sudah lewat 4 menit. Demikian sepintas tentang contoh-contoh soal. Jadi mungkin Ya, nanti Bu. saya kembalikan ke ketua kelas. Silakan mungkin ada doa, ada foto bersama dan lain-lain. Saya kembalikan. Silakan Pak Erik. Ya, terima kasih banyak Bu dosen. Walaupun jelasinnya ngebut karena waktu juga yang tidak Iya. memungkinkan ya Bu dosen ya. Iya. Ya, mungkin ya biar supaya afdol cara kita ini ditutup nanti oleh Ustadz Yayan gantian, Pak Ahmad Yayan gantian kemarin Ustadz Andika doa dulu. Habis itu doa baru kita foto bersama ya Ibu ya. Apa gimana? Ustadz Yayan silakan. Maaf, Mi.
Masih mute suaranya Pak Yayan. Oh ya maaf. Ya, kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih kepada Bu dosen yang sudah membagikan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, khususnya umumnya untuk peserta didik kita. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadziniyah wa kulliyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وعفوان يا كريم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادة أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا توسلنا بتعلمه وتوسلنا بالتعليم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا علماء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan katsir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Yayan yang sudah menutup doa. Dan sebelum kita keluar dari Zoom ini, kita foto bersama ya Bu dosen ya. 1, 2, 3.